Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Di dalam agama, puasa memiliki tempat yang khusus. Oleh karenanya, puasa menjadi ibadah yang juga diwajibkan bukan hanya kepada umat Islam tetapi kepada umat-umat sebelumnya, sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, bahwa puasa diwajibkan tidak hanya kepada umat Islam tetapi sudah diwajibkan kepada umat-umat sebelum umat Islam, umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam puasa, di dalam pensyariatan puasa terdapat hikmah yang sangat agung. Dapat kita cermati misalnya as-siyam lughatan al-imsak, bahwa urgensi dari puasa adalah al-imsak atau menahan diri. Oleh karenanya orang yang sedang berpuasa dituntut untuk menahan dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dan hal-hal yang membatalkan puasa ini, jika di luar bulan puasa, merupakan hal-hal yang sebenarnya dihalalkan dalam agama. Seperti misalnya makan, minum, dan hal-hal yang lain yang diperbolehkan di luar berpuasa. Tapi ketika kita dalam keadaan berpuasa, hal-hal itu diharamkan. Artinya kita menahan diri, memanage diri kita supaya dapat menahan hal-hal yang sebenarnya dibolehkan. Apa yang dapat kita ambil pelajaran dari al-imsak ini? Mungkin di bulan-bulan di luar bulan puasa, di bulan-bulan Ramadan, kita selama ini terlalu berlebih-lebihan, terlalu mengumbar apa yang kita inginkan, terlalu melepas hawa nafsu kita, terlalu meliarkan pikiran kita, sehingga ketika kita berada di luar bulan Ramadan, seolah-olah kita sangat jauh sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di bulan-bulan itu kita kurang menahan diri, makan kurang kita tahan, minum kurang kita tahan, pikiran dan hal-hal lain semuanya kita lepaskan begitu saja. Tetapi ketika kita memasuki bulan Ramadan, ketika kita berpuasa, kita menahan diri kita, makan kita, minum kita, hawa nafsu kita, pikiran kita, dan lain sebagainya kita kontrol. Sehingga puasa ini secara spiritual itu akan meningkatkan tingkat keimanan kita, sebagaimana dalam ayat yang kami sebutkan tadi, la'allakum tattaqun. Karena tujuan akhir dari puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Jadi tujuan spiritual dari puasa akhirnya nanti adalah supaya kita dapat bertakwa. Maka di dalam kurikulum puasa ini ada hal-hal yang berbeda dari bulan-bulan yang lain. Menahan lapar dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari itu sudah barang tentu. Kemudian di bulan puasa kita ada yang namanya sholat tarawih, kita ada namanya qiyamul lail, kita ada namanya tadarus Al-Quran, kita ada namanya nuzulul Quran, kita ada namanya Lailatul Qadar. Sehingga kurikulum yang ada dalam bulan puasa ini mengharuskan diri kita, selain mengimsak, selain menjaga, menahan diri kita, di sisi lain juga mendorong diri kita secara spiritual untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini
sudah menjadi kurikulum yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya kita mengenal puasa Daud, yaitu puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud yang sangat masyhur. Sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka. Nah, ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud ini tidak lain tidak bukan untuk menjaga diri supaya tidak terlalu terjerumus atau supaya tidak terlalu mengumbar hawa nafsu makan, hawa nafsu minum, mengontrol diri, mengontrol pikiran, mengontrol perkataan dan lain sebagainya dalam kehidupan sehari-hari. Di ayat lain ada kisah yang cukup menarik, yaitu kisah Sayyidah Maryam diterangkan dalam sebuah ayat, inni nazartu lirrahmani shawman falan ukallimal yawma insiya. Bahwa Siti Maryam ketika itu dituduh macam-macam oleh Bani Israel ketika melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Sayyidah Maryam ini melakukan nazar, inni nazartu lirrahman shawman falam ukallimal yawma insiya. Nazar berpuasa di jarak. Jadi kalau kita melihat redaksi-redaksi dan narasi-narasi dalam Al-Quran, puasa ini banyak sekali macamnya. Ada puasa yang seperti kita kenal puasa Ramadan ini, ada puasanya Nabi Daud, ada puasanya Siti Maryam, puasa tidak bicara. Di hadis-hadis juga banyak diterangkan puasa-puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa Rajab dan lain sebagainya, puasa Syawal. Hal ini tidak lain karena begitu pentingnya, begitu bermanfaatnya puasa untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Bagaimana dengan wasilah puasa ini kita mendetoksifikasi diri kita supaya menjadi insan, supaya menjadi manusia yang lebih bersih, manusia yang lebih bisa mengontrol dirinya, mengontrol hawa nafsunya, mengontrol pikirannya. Maka ibadah puasa ini yang hari ini kita laksanakan, yang hari ini kita jalankan, semoga benar-benar dapat kita hayati, sehingga urgensi dari puasa itu sendiri, urgensi dari al-imsak itu tidak hanya dapat kita laksanakan di 1 bulan Ramadan ini, tapi juga kita terapkan di bulan-bulan yang lain di luar bulan Ramadan. Jangan sampai ketika bulan Ramadan kita begitu rajin beribadah, tadarus, tarawih dan lain sebagainya, tapi di luar bulan Ramadan kita kembali ke kebiasaan kita, sholat jamaahnya tidak pernah, tadarus Qur'annya tidak pernah, makan ya diumbar, minum segala-galanya. Ini jangan sampai. Maka mari pada saat ini kita dalami lagi makna berpuasa, makna al-imsak, makna untuk menahan diri kita supaya tidak hanya dalam bulan Ramadan ini, tapi dapat kita jawantahkan, dapat kita terapkan, dapat kita terus pancarkan di bulan-bulan yang lain di luar bulan suci Ramadan. Wal afu minkum, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.